adalah yang benarnya. Di video kali ini aku mau bahas soal info magang. Jadi kemarin itu aku udah sempat menjebak sedikit di video pertama aku. Aku kasih tahu kalau ada info magang yang bakal aku ikutin di semester 4 ini. Terus kemarin gak sengaja ternyata ada juga beberapa yang DM aku di Instagram nanyain soal magang itu. Kemudian aku bikin voting lagi di IG story aku. Ternyata banyak yang milih magang daripada challenge. Jadi sebenarnya di video kedua ini aku mau buat challenge, tapi karena banyak yang minta cerita tentang magangnya dulu, ya udah aku mau cerita di video ini. Oke, jadi aku bakal cerita dari sini. Aku kan di sekolah vokasi. Nah, sekolah vokasi ini adalah diploma 3. Gelarnya nanti bakal AMD. Jadi belum sampai sarjana. Jadi aku kepikiran, aku kan semester 4, terus aku juga nggak begitu aktif di organisasi di kampus aku, di IPB University. Jadi aku berpikir, kira-kira aku mau ngikutin apa, harus ngikutin kegiatan apa supaya CV aku tuh nantinya bagus untuk aku daftar pekerjaan. Di magang ini, aku daftarnya itu kalau nggak salah sekitar bulan 4, pertengahan, dan puji Tuhannya aku diterima di 2 instansi. Aku bukan magang di pusat, aku nggak di Jakarta teman-teman, aku ngambilnya itu di Medan untuk daerah Sumatera Utara, karena yang pertama aku mau supaya lebih dekat ke rumah, supaya nanti kalau mau akhir pekan gitu, weekend, aku bisa pulang ke rumah. Terus yang kedua, karena ini kan pandemi, terus aku nggak tahu, kayaknya kemarin tuh sempat dengar ada peraturan dari kampus aku, nggak boleh magang di Jabodetabek. Maksudnya gini, balik ke domisili masing-masing. Memang gak diharuskan, tapi lebih baik kayak gitu. Makanya aku magangnya di Medan. Kenapa aku milih di Medan, kenapa gak di Tarutung gitu kan? Karena kalau aku ngambil di Tarutung tuh wilayahnya kan lebih kecil. Sedangkan kalau aku ngambil di Medan itu tuh udah provinsi, udah daerah kewilayahan. Aku di Medan itu 1 minggu, benar-benar 1 minggu aku cari tempat magang. Maksudnya carinya gimana? Aku tuh carinya bukan melalui Instagram. Sebenarnya dari Instagram pun ada. Kalau kalian tahu itu ada namanya tempat magang. Nanti aku bakal bikin di sini. Terus karena di situ kebanyakan untuk wilayah Jabodetabek, apalagi Jakarta ya, bener-bener banyak banget. Padahal aku tuh nggak bisa di Jakarta, aku mau carinya tuh di Medan. Akhirnya aku memutuskan daripada aku cari orang dalam, karena orang dalam pun pasti susah, nggak semua orang punya orang dalam. Makanya aku memutuskan untuk pergi ke Medan. Di Medan aku benar-benar mau berusaha dulu, aku bilang gitu ke orang tua aku. Terus pas udah di Medannya itu, aku gak langsung pergi ke instansi teman-teman, enggak. Aku bener-bener di kosan teman aku dulu. Jadi target utama aku adalah BUMN atau pemerintahan. Aku sama sekali gak kepikiran untuk swasta. Sebenarnya gak apa-apa kalau kamu mau swasta, cuman kalau aku emang lebih pengen ke BUMN. Akhirnya kemarin itu aku hubungin semua call center. Terus nih aku kasih tahu ya, aku hubungin call center apa aja yang ada di Medan, dan dari semuanya yang nerima aku adalah jadi yang pertama yang aku hubungin adalah Pegadaian. Kenapa aku tertarik sama Pegadaian? Karena mungkin orang berpikir ya cuma menggadaikan doang, ngapain di sana, kecil banget gitu. Enggak ya, aku cuman ngerasa Pegadaian tuh menyenangkan. Bukan karena aku sering menggadaikan, tidak. Aku memang senang aja. Aku hubungin call center yang tersedia, tapi nggak satu pun jawab telepon aku. Bukan yang bunyi ya, bukan yang tit, nggak. Tapi emang nomor yang dihubungin tuh nggak bisa, nggak aktif gitulah. Nah, akhirnya aku cari lagi, aku hubungin yang kedua tuh kalau nggak salah BI. Aku kepikiran BI itu setelah dikasih tahu sama temanku yang aku nginep di kosannya dia. Jadi dia kasih tahu, coba kamu telepon BI. Aku hubungin BI, aku sempet DM dulu dari sebelum aku pergi ke Medan, terus nggak dijawab. Akhirnya aku telepon ke call centernya, dijawab, terus dikasih tahu kalau mereka tuh lagi nggak nerima anak magang. Jadi beda ya, mereka bukan menolak aku, tapi mereka tidak sedang menerima anak magang. Mungkin karena pandemi mereka nggak mau ada dulu dari eksternal kayak gitu, nggak mau. Ya udahlah, aku juga nggak memaksa, aku nggak kirim CV aku nggak kirim surat pengantar magang apapun. Terus aku coba telepon lagi yang lain, ada Pelindo, itu Pelabuhan Indonesia.
Aku coba telepon, tapi ternyata karena kantornya itu katanya udah nyatu sama pelabuhannya, dan itu kan bener-bener jauh ya dari Medan kalau menurut aku, karena itu kayak di ujungnya Medan gitu. Jadi aku nggak mau, aku coba lagi cek yang lain, jadi aku nggak jadi hubungin Pelindo, oke, Pelindo. Terus yang berikutnya aku hubungin lagi ke BPK. Nah, aku kepikiran tuh pertama ke BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan daerah Medan, daerah Sumatera Utara, karena itu kan juga salah satu instansi dan bener-bener bagus kalau menurut aku. Akhirnya aku hubungin BPK, resepsionisnya, nomornya itu aku dapat dari Google juga, dari aku browsing sendiri. Dan ternyata puji Tuhannya mereka menerima anak magang, guys. Mereka minta aku untuk kirim surat pengantar magang aku dulu ke mereka. Terus karena kebetulan aku ada di Medan, jadi aku langsung aja ke kantornya. Aku nggak kirim via email atau ekspedisi, enggak, aku langsung ke kantornya. Terus aku seneng banget karena security-nya tuh benar-benar baik banget. Nanti kamu kesini aja kayak gini gimana gitu ya. Akhirnya aku ketemu sama resepsionisnya, dan ternyata resepsionisnya itu yang jawab telepon aku kemarin. Karena aku bilang kemarin aku udah hubungin call centernya nanya soal magang. Habis itu ya udah mereka kayak oh iya ya kamu ya Mbak Hiskia gitu-gitu. Oh iya benar gitu. Ya udah kamu isi ini ya. Aku ngisi data diri aku, ada nama, tanda tangan, nomor telepon sama email. Habis itu dia bilang nanti pengumumannya tuh 10 hari kerja. Kalau nggak salah aku antar lamaran aku tuh hari Selasa. Ternyata aku udah dihubungin hari Senin minggu depannya gitu. Jadi belum ada 10 hari, aku langsung dihubungin hari Senin. Dan puji Tuhan aku diterima, guys. Aku diterima. Seneng banget dong aku. Apalagi ternyata itu offline. Aku pergi ke kantornya langsung, aku tanya prosedurnya bla bla segala macem. Ya udah, nanti aku mulai magang di bulan 6. Habis itu, ya itu sebenarnya pengumuman yang kedua. Jadi yang pertama itu sebelum ke situ aku tuh udah telepon OJK kan, Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 daerah Sumatera Utara. Nah, itulah di Medan. Kemarin itu mereka juga open banget sama aku, jadi aku telepon dulu. Bahkan dari telepon pun mereka udah open banget kayak, ya kami terima kok anak magang, kamu antar aja dulu, kirim surat pengantar magang, CV, transkrip nilai, proposal. Dan itu saking semangatnya aku benar-benar menyelesaikannya 1 hari. Terus besoknya aku langsung nitip ke pos satpamnya. Dan yang kagetnya lagi, pas aku ke pos satpamnya itu, dia gak pakai bahasa Indonesia ngomong ke aku. Jadi aku kayak, selamat siang Pak, nih saya mau ngantar surat lamaran magang. Terus dia ngomong, Swadikap gitu. Kayak, aku kan gak connect ya kalau dia bahasa Thailand gitu kan. Terus, hah maaf Pak, kenapa? Dia bilang, I can speak in bahasa. Akhirnya, astaga, panik dong aku. Karena kan aku gak terlalu jago bahasa Inggris kan. Akhirnya kayak, aduh panik lah aku, gitulah. Terus, ya udah deh, aku ngomong sebisanya aku aja. Aku bilang kalau ini for internship, udah nelpon call centernya juga. Aku ngomong seadanya pakai bahasa Inggris. Terus aku pikir dia tuh ketawa, dan aku pikir dia bener-bener gak bisa bahasa Indonesia, guys. Ternyata dia menguji aku. Dia tahu bahasa Indonesia, dan dia sebelum bahasa Indonesia ke aku, dia ngeluarin 5 bahasa. Jago banget. Aku langsung kepikiran, gila, nih gue ngomong sama security-nya OJK aja udah kayak gini, gimana kalau gue ngomong sama karyawannya, pegawainya OJK, pasti kayak gitulah ya. At the end dia kasih tahu kalau dia hanya nguji kemampuan bahasa asing aku. Dia ketawa terakhirnya karena aku nggak yang langsung pergi gitu loh, tapi aku berusaha ngomong bahasa Inggris di situ sama dia. Jadi dia ngomong bahasa Thailand, ada Jepang, terus ada Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Batak, sama bahasa Indonesia. Pas aku udah kirim itu kan ke OJK, bapak security-nya kasih ke aku nomor ibu yang ngurus soal magang ini. Nah, aku disuruh hubungin. Kamu kasih tahu kamu udah nganterin lamaran kamu. Oh ya udah makasih Pak gitu kan. Nah, akhirnya aku langsung hubungin dari WA. Aku kasih tahu kalau aku udah nganter lamaran aku ke bapak bla 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 segala macam. Aku udah kasih tahu. Terus si ibunya bilang, oh ya udah tunggu aja ya Mbak gitu kan. Besokannya langsung dihubungin. Mbak, ini kamu benar-benar mau magang? Iya benar Bu. Terus dia bilang, tapi ini kita hanya boleh maksimal 1 bulan atau 20 hari kerja. Aku mikir dong, ya padahal kan tadinya aku butuh itu buat 2 bulan kan. Ternyata mereka cuma bisa 1 bulan, ya udahlah nggak apa-apa, aku terima aja. Yang penting aku keterima di OJK gitu kan. Karena meskipun 1 bulan itu tetap pengalaman banget guys buat kita. Jadi jangan berpikir mesti 2 bulan ke atas atau bahkan mesti 6 bulan
baru bener-bener magang. Enggak ya, 1 bulan itu juga bisa kok. Nanti bulan 6 aku tinggal datang buat magang. Nah, akhirnya urusan aku udah selesai dong sama OJK. Aku benar-benar udah selesai ngurus proses-proses untuk daftarnya. Aku udah selesai, aku udah fix keterima. Tinggal nunggu nanti aja bulan 6. Tapi setelah itu aku dihubungin sama BPK lagi guys. Si bapaknya WA aku lagi, dia kirim surat bahwasannya aku keterima magang guys. Jadi aku keterima magang, dan magangnya itu selama 2 bulan. Dan magangnya itu offline, jadi aku ke kantornya langsung. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa aku bisa magang di 2 tempat? Karena yang pertama, aku tuh di OJK ini online, terus di BPK-nya ini offline. Jadi aku mikir, itu kan sesuai kemampuan kita kan, gak yang harus magang tuh harus 1 tempat, enggak. Selama kalian gak bikin TA, selama kalian tidak sedang menyusun TA, kalian bebas mau magangnya berapa kali dan mau di mana aja dalam 1 waktu, itu bebas. Nah, jadi aku daftar, aku keterima di 2 tempat, 1 offline, 1 online. Aku yakin dengan cara ini aku lebih memaksimalkan waktu libur aku. Oke teman-teman, jadi kalian udah tahu ya gimana cara aku dapat info magang, dan nggak mesti selalu dari Instagram, tapi boleh juga, itu bagus banget kalau kalian mau dapat info dari Instagram. Itu kan yang pertama nih, dari Instagram. Terus yang kedua, kalian boleh langsung hubungin ke pihak perusahaannya. Itu sama sekali nggak salah banget, karena kadang ada aja mereka tuh lagi nggak buka tapi mereka nerima, paham nggak? Jadi mereka tuh nggak cantumin dibutuhkan anak magang, maksudnya menerima anak magang, enggak. Tapi kalau kita nanya langsung ke mereka tuh bisa aja lagi nerima. Cuman ada aja yang kayak BI tadi, mereka memang tidak lagi menerima karena pandemi. Yang ketiga, kalau kalian mampu, nggak apa-apa kalian ikutin lebih dari 1 tempat magang, karena itu sesuai dengan kemampuan kalian. Aku mau kasih tips ke kalian, sebelum kalian minta surat pengantar magang ke kampus, kalian harus udah mastiin dulu ke pihak perusahaan yang bakal kalian daftar magang. Kalian harus tanya dulu pertama, baru kalian ngurus surat-suratnya semua. Tetap persiapkan teman-teman, karena ini benar-benar penting banget, dan ini nggak main-main. Kalau kalian emang mau magang, kalian mau coba masuk ke dunia kerja kayak gitu, ini kan ngelatih juga ya untuk nanti kalian benar-benar di dunia kerja kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Aku udah share gimana info magang tadi, dan semoga kalian yang emang lagi mau magang, kalian lagi nonton sekarang dan kalian benar-benar mau coba, mau daftar magang dan masih bingung tadinya gimana caranya, daftarnya dari mana gitu-gitu. Aku udah kasih tahu kalian, dan sekarang tinggal siapin hati kalian, pikiran kalian untuk kalian benar-benar serius ikut magang itu. Itu aja dulu, aku udah sharing. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, kayak misalkan butuh bantuan aku nanya tentang seputar magangnya lagi, nggak apa-apa, kalian boleh DM aku atau boleh komen di kolom komentar. Oke, jadi sekian video aku hari ini. Semoga yang nonton pada suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena 1 like, 1 komen, dan 1 subscriber yang bertambah itu benar-benar bermanfaat banget buat aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. See you!